Hai guys, dengan hanya KTP saja, teman-teman sudah bisa mendapatkan pinjaman senilai 6 juta rupiah dengan sekali klik. Penasaran aplikasinya apa? Sebelumnya jangan lupa di subscribe, like, dan komen dulu channel saya ini. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel Gudang Pinjol. Terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe, like, dan komen di channel saya. Semoga channel saya ini bisa memberikan edukasi sekaligus informasi kepada teman-teman yang lagi butuh dana melalui pinjaman online. Namun jika memang ada dana talangan atau dana darurat, tetap gunakan saja dana darurat ataupun tabungan untuk menutupi kebutuhan yang lagi mendesak. Namun jika memang tidak ada, berembuk kembali dengan keluarga, barulah memutuskan untuk mengajukan di pinjaman online. Sebenarnya untuk mengajukan di pinjaman online ini sangat simpel karena persyaratannya hanya KTP saja, dan teman-teman cukup mengajukan hanya melalui ponsel dan bisa di rumah saja, tidak perlu langsung datang ke kantor cabang. Oke, kali ini saya akan mereview salah satu pinjaman online tentunya ya, yang mudah di ACC. Dengan sekali klik teman-teman sudah bisa mendapatkan pinjaman dengan limit yang besar. Nah, penasaran aplikasinya apa? Jangan di skip video saya ini agar teman-teman tidak gagal paham dan mengerti bagaimana cara pengajuannya. Oke, langsung aja check it out. Oke guys, pinjaman yang saya maksud ada namanya pinjaman petir ya. Jadi pinjaman petir ini bukan termasuk pinjaman online OJK karena memang belum terdaftar dan belum mendapatkan izin. Jadi untuk pinjaman petir ini merupakan pinjaman online yang belum resmi atau ilegal. Namun sama-sama bisa memberikan kita pinjaman online. Namun perbedaannya di sini mereka memberikan kita pinjaman dengan bunga yang sangat tinggi ya, karena memang mereka belum terdaftar di OJK dan belum memiliki SOP sesuai dengan di OJK. Jadi ketika kita mengajukan nanti akan keluar berapa bunganya. Biasanya bunganya sampai dengan 40%, bahkan ada yang 30%. Nah, untuk temponya di sini ya, untuk temponya di sini mereka mematokkan antara 91 hari sampai dengan 180 hari. Namun nanti kembali lagi ketika kita sudah mengisi data, sudah mengisi semua informasi yang dibutuhkan, barulah keluar berapa limit pinjamannya, berapa bunga, dan juga berapa tenor. Jadi jangan dipatokkan melalui Play Store. Di Play Store memang sudah sangat dijelaskan dan juga ada simulasi. Namun untuk data sebenarnya ketika kita sudah mengisi data. Nah, untuk pinjaman petir ini mereka berkesempatan memberi pinjaman dari 1 juta rupiah sampai dengan 20 juta rupiah. Dengan syarat pengajuannya pastinya warga negara Indonesia yang sudah berumur 18 tahun ke atas, kemudian memiliki nomor rekening bank pribadi dan juga memiliki EKTP. Karena syaratnya hanya EKTP, oleh sebab itulah teman-teman harus dipastikan mengisi data, jangan sampai tidak mengisi beberapa kolom yang dibutuhkan. Di sini saya kasih tips ya untuk teman-teman, jika mengajukan di ilegal sebaiknya kondisikan terlebih dahulu handphonenya, gunakan handphone yang lain, jangan gunakan handphone yang sudah berisikan data-data pribadi kita seperti foto-foto, kemudian nomor handphone, kemudian ada data penting ya. Jadi jangan gunakan nomor handphone yang pribadi, gunakan nomor handphone yang lain yang tetap memiliki nomor ponsel, namun nomor ponsel yang bukan nomor ponsel kerabat dekat kita. Karena untuk ilegal ini mereka meminta kita untuk mengakses beberapa aplikasi seperti kamera, lokasi, perangkat lainnya, kemudian ada media, kontak, itu akan mereka akses ya. Jadi bisa jadi semua foto-foto kita, semua nomor ponsel kita bisa jadi diakses oleh pihak ilegal. Beda halnya dengan yang legal, mereka hanya mengakses kamera dan lokasi saja. Nah, untuk proses pengajuannya hampir sama saja ya dengan di ilegal. Di sini teman-teman harus mendownload dulu aplikasi pinjaman petir yang ada di Play Store dan kemudian nanti silakan diinstal. Kita tunggu sampai dengan proses instalnya selesai. Nah, di sini mereka sudah menampilkan perizinan informasi di mana mereka hanya meminta persetujuan
persetujuan kita untuk mengakses berupa kontak, kemudian panggilan telepon, ada merekam video, kemudian ada lokasi perangkat, foto dan media. Itu mereka meminta izin dari kita untuk mengakses. Jika sekiranya teman-teman tidak mau mereka mengakses beberapa informasi, jangan ajukan di pinjaman petir. Namun jika memang teman-teman ingin mengajukan di pinjaman petir, saya sangat sarankan gunakan handphone yang lain, jangan gunakan handphone pribadi. Nah, di sini setelah kita memberi izin ke beberapa perangkat yang dibutuhkan, barulah kita proses pembuatan akun. Nah, di sini untuk pembuatan akun kita menggunakan nomor ponsel yang aktif yang nanti mereka akan mengirimkan berupa kode OTP-nya ke handphone kita. Yang selanjutnya akan kita bikin password dan lalu ada konfirmasi password. Nah, kemudian setelah itu barulah kita masuk ke dalam aplikasi. Di sini kita berkesempatan mendapatkan pinjaman tertinggi hingga 10 juta rupiah dengan 3 langkah ya, yaitu kita harus mengisi beberapa informasi. Di sini mereka sebutkan tenor pinjamannya 91 sampai dengan 180 hari dengan menggunakan KTP dan bunganya minimal 0,05% per hari. Silakan klik dapatkan uang segera. Nah, di sini kita langsung mendapatkan total pinjaman kita 6 juta rupiah dengan kita masukin nomor handphone kita tadi. Nah, dengan dana 6 juta rupiah ini kita bisa mendapatkannya asalkan kita mengisi 4 item informasi yang dibutuhkan. Ada informasi identitas, informasi kontak darurat, informasi pribadi, dan juga ada informasi bank. Yang mana semua ini harus kita isi data-datanya agar kita bisa mendapatkan pinjaman senilai 6 juta rupiah. Nah, kita mulai dengan informasi identitas. Untuk informasi identitas, di sini kita mengupload identifikasi wajah kita, yang nanti selanjutnya baru kita foto KTP bagian depan. Jika foto yang kita ambil sudah jelas dan terbaca oleh sistem, maka secara otomatis akan keluar nama sesuai KTP, nomor KTP di kolom sudah disediakan. Kita tinggal mengisi agama, pendidikan, kemudian status pernikahan. Kemudian setelah kita mengisi semuanya, silakan klik lanjutkan. Kita mengisi kontak darurat. Di sini untuk kontak darurat juga 2 buah yang mereka minta. Kita tidak perlu lagi mengisi secara manual, tinggal ambil dari phonebook handphone kita, tinggal klik pilih dari kontak. Nah, selanjutnya ada namanya informasi pribadi. Untuk informasi pribadi di sini mencakup alasan kita meminjam, kemudian ada tempat kita bekerja, penghasilan kita, kemudian alamat lengkap. Selanjutnya ada yang namanya informasi nomor rekening ya, nomor informasi bank. Di sini silakan teman-teman isi untuk informasi bank, gunakan bank apa sesuai dengan KTP yang sudah kita upload, karena beda KTP beda nama tidak akan terinput. Nah guys, setelah kita mengisi beberapa informasi, kita tinggal tunggu saja proses verifikasi oleh pihak pinjaman petir. Biasanya nggak sampai 5 menit itu langsung keluar apakah pinjaman kita disetujui atau tidak. Jika disetujui, dana ini akan langsung masuk ke rekening kita dengan ada beberapa potongan. Biasanya jika kita minjam 6 juta, biasanya dana yang masuk ke rekening kita adalah 4.800.000 rupiah dengan potongan administrasinya 1.200.000 rupiah, dan total kita mengembalikannya biasanya sampai dengan 7 juta lebih ya. Itu biasanya yang kita kembalikan. Oleh sebab itulah kenapa saya sangat menyarankan jika memang teman-teman harus memutuskan untuk mengajukan di pinjaman online, carilah pinjaman online yang legal dan juga sudah resmi, karena di sana selain data kita aman, bunga yang diterapkan juga sangat rendah, yaitu tidak lebih dari 0,5%. Sementara di ilegal bunganya juga sangat tinggi, bahkan bisa mencapai 3%. Itulah yang membedakan antara ilegal dan ilegal. Namun jika memang harus mengajukan di ilegal, seperti yang saya katakan di awal, kondisikan lagi handphone teman-teman dan juga harus siap untuk mengembalikan dana dengan bunga yang besar.
Oke guys, itu review dari saya tentang pinjaman petir. Semoga teman-teman memahami perbedaan antara legal dan ilegal, dan semoga dana yang digunakan bisa digunakan untuk hal yang lebih produktif lagi, yang bermanfaat untuk kita dan menunjang perekonomian kita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.